Jumpa lagi di Pak Ji Channel. Siang ini saya sedang main-main di tempatnya Bang Mas Andi KTP ini. Ya, itu di tempatnya Mas Andi KTP di kediamannya itu banyak tamu-tamu. Ini kayak tamu mendadak dan ya alhamdulillah ini kawan. Nah, ini banyak kawan-kawan sesama kawan sekolah, kawan YouTube kumpul jadi satu. Nah, ini juga sama bos Malaysia datang jauh-jauh Malaysia punya ini. Malaysia Sarawak. Mana Pak? Jauh sekali. Sarawak. Oh, bukan itu. Senai bukan ya? Bukan. Apa kesini mape tak ini? Saya mau tengok itu moto. Oh, ini moto ya. Banyak cantik oh. Ini banyak cantik macam. Nah, ini siapa punya ini? Nah, itu kawan Malaysia, bahasa Malaysia pun saya nggak bisa Malaysia itu. Iku yo enak jomblo. Oh iya sih. Betul. Tak betul mak guru. Bilang, dikirone kan aku iki wong adoh sampe iki dikirone adoh. Ngun kulo lagi sewu. Mbek ngomong. Ini pemilik channel Pak Ji Channel ini lagi bersama guru yang fenomenal. Andi KTP, Andi ya. KTP yang punya juga. Lagi melejit nih. Lawi di santai. Lho, dadi sithik kan dengan Pak Ji nek anu. Apa? Kan videone. Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita ada di tempat dari guru yang viral, di mana guru ini sudah habis 9 motor karena habis 9 motor karena dimakan. Nah, ini Pak Andi Santoso. Nah, kali ini kita langsung ngobrol. Jenengan ngajar berapa tahun, Mas? Hampir 17 tahun, Pak. 17 tahun. Nah, ini banyak orang tidak tahu honorer, guru honorer itu gajinya berapa. Itu ada yang tanya saya, enak dari guru honorer. Nah, Memang gitu. dari segi umum orang memandang bahwa gaji guru honorer itu banyak. Sebenarnya tidak banyak. Bahkan gaji guru honorer itu ada yang 200, 300 ribu, 400, 500. Tidak sama dengan semua honorer itu. Nah, ternyata segitu. Bayangkan, Mas Andi ini ngajarnya di tempat yang sangat jauh dan jalannya itu rusak. Kita bisa lihat di video-videonya di mana jalan itu seperti kubangan-kubangan lumpur, Melewati 3 sungai tanpa jembatan, Pak. melewati 3 Kadang sungai tanpa jembatan. Bayangkan, teman-teman yang ngomong guru honorer itu enak, atau mereka yang tidak tahu guru honorer itu apa. Nah, ini contohnya. Guru honorer yang enak itu ya yang sudah PN itu, Pak. Nah, guru honorer yang enak. Kalau yang honorer itu belum diakui, kasarannya kan gajinya itu hanya sekedar kadang buat beli bensin satu hari aja nggak cukup. Nah, seperti itu guru honorer ini tempatnya. Guru apa tuh kan? Guru kan jamin. Ngajar juga lumayan jauh. Dari sini berapa kilo, Mas? Sekitar dari Sukurame Lamongan ke SD Jipurapa 2 yang di pedalaman Jombang itu sekitar 11 kiloan, Pak. 11 Itu kilo. melewati medan berlumpur dan melewati 3 sungai tanpa jembatan. Kalau musim penghujan ini masih banjir, kalau pagi biasanya masih banjir. Seperti itu. Lewat 3 sungai tanpa jembatan. Monggo pemerintah yang mungkin lagi nonton atau untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, Ya, saya ngajar itu sejak SMA. jadi Jadi iya, saya dulu itu SMA 1 Melulu. Dan waktu itu ijazah saya belum keluar. Saya sudah masuk mengajar di SD Jipurapa 2 itu. oh, jadi sebelum Kuliah. kuliah ini sudah ngajar ya? Iya. Memang di waktu 2006 itu saya ini termasuk lulusan pertama SMA 1 Melulu. Pertama kali. Oh, angkatan pertama. Angkatan pertama kali didirikan SMA 1 Melulu. Dan waktu itu di tahun 2006 tidak ada yang mau mengajar di tempat itu. Karena alasannya medan terlalu berat dan jauh dari kota. Waktu itu saya keluar dari sekitar pengumuman lulus dari SMA 1 Melulu itu. Saya itu enggak ada kata apa keinginan ingin jadi guru, enggak ada. Waktu itu ceritanya gini.
pas di saat pagi itu ada orang pedalaman itu mau ke pasar Sukorame, ikut cuci tangan di rumah saya atau bersih-bersih habis ngumpul itu Pak. Itu bercerita, saya itu masih tidur posisi, tapi telinga saya itu peka, ada cerita itu misalnya gini, ada cerita ngobrol-ngobrol dengan bapak saya itu kalau di Dundeng itu tidak ada yang mau mengajar, bahkan di tempat itu tuh hanya satu yang mau mengajar, yang lulusan SMA itu disuruh ngajar di situ tidak mau, entah alasannya apa saya juga kurang tahu. Kemungkinan medannya berat di situ, terus gajinya itu tidak, dulu itu 100.000 atau enggak 50.000 Seperti itu ya. jadi akhirnya saya itu terketuk hati saya, seakan-akan saya itu ada yang nyuruh saya untuk berjuang di tempat itu, padahal saya tidak ada keinginan untuk menjadi guru di waktu SMA, masih SMA 1 Melulu itu ya. Karena hati saya terkentu, akhirnya saya juga dulu itu kelahiran situ Pak, kelahiran pedalaman situ, cuma bapak saya kan Palombo Sukorame, jadi saya dulu itu ikut kakek nenek saya di situ. Setelah kakak saya meninggal dan nenek saya itu, saya disuruh pulang ke Sukorame. Seperti itu. Jadi Kakek nenek saya, terus berhubung kakek nenek saya sudah tua, sudah meninggal, jadi saya disuruh pulang ke Palombo, ke Sukorame. ini dengar-dengar Mas Andi, dengar-dengar ini Mas Andi sudah banyak menghabiskan motor untuk melewati jalanan yang rusak ini. Nah, ceritakan Mas, seperti apa kok bisa sampai Jadi belinya sepeda ya. Nah, itu tamunya banyak sekali kawan. Yang penting meskipun sepeda ini. Tapi dulu juga saya pernah itu Pak, ditawari kita ke sini. Tapi saya bukannya nggak mau, tapi saya lebih penting di daerah pedalaman itu. Soalnya kalau kita bukan kita siapa lagi. Soalnya butuh kesadaran dan keikhlasan yang ada di situ. Saya itu pernah ditawari di SD sini, tapi saya nggak mau. Alasannya bukan menolak rezeki, bukan, tapi memang di sana itu lebih penting. Karena tidak ada yang mau mengajar di waktu itu, di tahun 2006. Dan saya juga pernah ditawari di Sidoarjo masuk pabrik. Itu gajinya 2 juta lebih. Saya disuruh keluar dari SD, saya nggak mau. Meskipun itu harapan saya itu kan, umpama saya masuk pabrik, itu bayaran gajinya pasti besar. Tapi saya nggak mikir istilah Jawane iku, gak mikir enake awak dhewe. Piye carane iku urip iku iso bermanfaat bagi orang lain. Nah, akhirnya saya pertahankan mengajar di daerah pedalaman itu. yang harus dicontoh ini. Jadi nggak pilih-pilih tempat untuk ngajar. Kalau sekarang kan banyak orang lulusan sarjana itu milih yang tempatnya basah, maksudnya tempatnya basah bukan tempat untuk ngajar ini yang kayak Mas Andi lakukan, tapi tempat basah yang uangnya banyak, duitnya gede. Tapi Mas Andi di sini tidak memilih di situ, tapi memang ada jiwa pengajarnya untuk membuat anak-anak di pedalaman itu cerdas, banyak pengetahuan. Paling enggak tidak tertinggal dengan SDD yang lain. Karena di situ tuh 27 kilo dari kecamatan, 55 kilo dari kota Jombang. Itu jauh dari keramaian. Memang itu kan di situ di Kedung Dendeng SDN